Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Statistika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kor Yohana dan dosen praktisi Pak Andreas. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester Statistika dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya saya izin share screen. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada Alja Atsiara Madina. Yang kedua, ada Ike Septiani. Yang ketiga, ada Fesya Rizka Sakina. Yang keempat, ada saya sendiri, Zahrifa Azahra. Dan yang terakhir, ada Juwita Hafsa Alfia. Nah, berikut ini adalah data hasil dari pemikiran kami. Nah, dari data berikut ini kami diberikan 5 soal yang akan dibagikan ke masing-masing anggota kelompok. Soal pertama, apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi normal itu akan dijelaskan oleh Fesya Rizka Sakina. Soal kedua, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok itu akan dijelaskan oleh saya. Dan soal ketiga, buatlah hipotesis antar variabel independen dan dependen akan dijelaskan oleh Aljad Syara Madina. Dan soal keempat, hitung korelasinya antar variabel independen dan dependen akan dijelaskan oleh Ike Septiani. Dan soal terakhir, uji regresi linier berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen akan dijelaskan oleh Juwita Hafsa Alfie. Oke, langsung saja soal pertama akan dijelaskan oleh Fesya Rizka Sakina. Baik, kita langsung ke SPS 25-nya. Kita ke variable view. Nah, untuk tabel yang namanya itu, yang pertama gender, yang kedua lama waktu belajar, ketiga tingkat motivasi belajar, yang keempat itu fasilitas belajar di rumah, dan yang kelima itu hasil nilai belajar. Ini di table name ini nggak bisa untuk menggunakan spasi. Nah, untuk type-nya itu semuanya menggunakan numerik karena data yang kita ambil yaitu data dari menggunakan data angka. Nah, untuk weight-nya itu biarkan saja, terus desimalnya itu dijadikan 0 semua. Nah, untuk label ini ditulis dengan spasi bisa. Nah, yang values ini untuk gender titik tiga ya, values-nya itu kan satu ya, ini di tekan satu nih deh, tekan satu dulu. Nah, remove dulu, di remove. Nah, values-nya itu kan satu, yang dua juga di remove juga aja biar dijelasin ulang. Nah, values itu kan satu, yang labelnya itu laki-laki, terus add. Nah, tambahin lagi value-nya 2, labelnya perempuan. Tambahin add. Terus kita pencet OK. Cancel aja. Oh, udah nggak apa-apa. Terus lama waktu belajar itu sama sih kayak tadi. Yang satunya itu untuk kurang dari 3 jam, yang duanya untuk lebih dari 3 jam. Udah, di okein aja. Terus kalau yang table columns-nya ini sudah dibiarin aja. Terus yang measure, untuk yang gender itu menggunakan nominal. Nah, untuk yang lama waktu belajar itu menggunakan ordinal. Yang ketiga itu tingkat motivasi belajar menggunakan scale. Yang keempat itu fasilitas belajar. Di rumah itu menggunakan scale juga. Terus hasil nilai belajar juga menggunakan scale. Jadi gender ini itu nominal, lama waktu itu ordinal, tingkat motivasi belajar atau X1 itu scale, fasilitas belajar atau X2 itu scale, hasil nilai belajar atau itu Y itu scale. Nah, langsung ke data view.
Nah, data view ini kita copy paste dari yang data udah kita peroleh. Nah, ini dia semua jadinya hasilnya. Nah, untuk menjawab nomor 1 dan 2 itu kita menggunakan analyze dulu. Kita tekan analyze. Kita tekan analyze, descriptive statis, terus kita pencet explore. Udah explore, kita masukin hasil nilai belajar itu ke dependent list, yang hasil nilai belajar. Yang di bawah, ya, dependent list. Terus masukin gender itu ke factor list. Lama waktu belajar ke factor list. Terus kita pencet yang statis. Kita pencet yang statis. Terus sebentar ya. Statis. Kita lihat ini udah continue aja, berarti udah benar. Terus kita lanjut ke plots yang di bawah statis itu. Ya, terus kita tekan yang normality plot speed test. Tekan, iya yang itu. Terus continue. Udah gitu, tekan oke. Nah, kita lihat ke test of normality. Kita copy paste. Kita copy paste masukin ke yang tadi itu, yang jadi udah yang satu. Nah, nomor 1 dulu, jelasan yang di atas. Ke atas lagi. Nah, uji normalitas digunakan dalam analisis statis untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal. Distribusi normal sangat penting karena banyak metode statis menganggap bahwa data terdistribusi secara normal. Dua teknik uji normalitas yang paling umum adalah Kolmogorov-Smirnov, atau itu untuk respondennya kurang dari 50%, 50 responden, dan si Shapiro-Wilk itu untuk responden yang lebih dari 50 responden. Jadi karena kita menggunakan 50 responden, maka uji normalitasnya itu menggunakan yang Shapiro-Wilk, itu sebelah kanannya. Bawah. Nah, yang Shapiro-Wilk yang signifikannya. Nah, yang pertama itu gender. Gender. Uji normalitas uji normalitas kita menggunakan Shapiro-Wilk yang dilakukan terhadap data gender laki-laki dan perempuan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk gender laki-laki adalah itu bisa dilihat tuh 0,282, dan untuk gender perempuannya yaitu 0,110. Nilai signifikasi yang diperoleh dari kedua uji tersebut lebih besar dari alfa atau 0,05, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data gender laki-laki dan perempuan terdistribusi normal. Lanjut ke yang lama waktu belajar. Kita lihat lagi ke jawaban yang tadi yang di SPS 25 ini tersebut. Kita cari test of normality-nya dari lama waktu belajar. Nah, ini kita copy paste. Ya, copy paste ke Word terus. Nah, di sini uji normalitas Shapiro-Wilk-nya dilakukan terhadap data lama waktu belajar kurang dari 3 jam dan lebih dari 3 jam. Itu bisa di bawahnya. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikasi di Shapiro-Wilk itu menunjukkan lama waktu belajar kurang dari 3 jam itu 0,143, dan untuk lama waktu belajar lebih dari 3 jam yaitu 0,378. Bisa katasin lagi. Di sini lihat di bagian Shapiro-Wilk yang nilai signifikannya itu bisa dilihat. Udah ke bawah lagi. Kedua nilai signifikasi tersebut lebih besar dari alfa 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data lama waktu belajar terdistribusi normal. Jadi ke bawah. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji normalitas dari gender dan lama waktu belajar pada dataset ini terdistribusi secara normal.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya soal nomor 2 itu ada uji outlier. Nah, uji outlier ini untuk mencari jawabannya ada hubungannya juga dengan pencarian jawaban nomor 1 tadi. Kita buka SPSS. Di sini sudah tersedia. Nah, ini dia. Ini tabel outliernya kita copy paste, kita pindahin ke Word. Nah, ini. Nah, berdasarkan box plot tersebut, tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker. Whisker itu kotak biru ini. Nah, yang berarti tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel ketepatan waktu berdasarkan gender dalam dataset tersebut, baik di whisker laki-laki maupun di perempuan. Oke, lanjut ke lama waktu belajar. Nah, ini untuk box plot ini kita copy paste, kita pindahin ke Word juga. Nah, ini dia. Untuk berdasarkan box plot tersebut, tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker. Kotak biru ini juga, yang berarti tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel ketepatan waktu berdasarkan gender dalam dataset tersebut, baik di whisker kurang dari 3 jam maupun lebih dari 3 jam. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alja Atsya Ramadina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis antara variabel independen dan dependen. Boleh ke SPSS-nya? Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan uji T, di mana kita mencari satu-satu variabel tersebut seperti pengaruh X1 terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y. Oke, caranya kita klik Analysis, lalu Regression, lalu ke Linear. Nah, di sini hasil nilai belajar dimasukkan ke dependen. Dan tingkat motivasi belajar dimasukkan ke independen. Fasilitas belajar juga dimasukkan ke independen. Oke, kita selanjutnya masuk ke plots. Masuk ke statistik dulu. Sorry. Kita checklist yang continuity diagnostic yang paling bawah, ya. Linearity diagnosis yang paling kanan. Nah, itu. Terus klik continue. Selanjutnya masuk ke plots. Pindahkan Z-prit ke X. Lalu slash sheet-nya masuk ke Y. Continue. Lalu masuk ke save. Checklist di bagian under standard. Nah, lalu continue. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya sudah kelihatan. Dan yang kita butuhkan yaitu koefisien A. Bentar. Ke bawah.
Nah, yang itu. Data ini kita copy. Nah, ini. Jadi, dapat dilihat bahwa X1 itu pengaruh tingkat motivasi belajar X1 terhadap hasil nilai belajar Y tidak signifikan karena 0,048 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang X2 ini bisa dilihat pengaruh fasilitas belajar di rumah terhadap hasil nilai belajar Y tidak signifikan karena 0,522 lebih besar dari 0,5. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Boleh balik ke SPSS-nya. Selanjutnya kita akan tadi yang tabel yang data ANOVA. Oke, ini di copy paste masuk ke Word. Kita akan mencari pengaruh tingkat motivasi belajar X1 dan fasilitas belajar di rumah X2 terhadap hasil belajar Y. Ini kita selanjutnya kita akan membahas hipotesis 3, yaitu memakai ANOVA A. Jadi kesimpulannya X1 dan X2 terhadap Y dapat kita lihat bahwa signifikan 0,113 lebih besar dari 0,05. Hal ini bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Oke, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Ike Septian. Saya boleh ke SPSS-nya, Zara. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri itu tidak ada output-nya. Jadi, kita harus cari lagi. Caranya, yang pertama kita ke analis. Lalu regresi. Terus linear. Setelah itu klik statistik. Nah, di paling atas. Lalu checklist bagian R-squared yang ada di bawah model fit. Terus continue. Setelah itu di save. Nah, yang tulisan unstandardized itu nggak usah di checklist. Oke, lalu continue. Terus oke. Nah, yang itu di copy ke Word. Nah, udah ya. Jadi, nilai signifikan F change adalah 0,113 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara fasilitas belajar di rumah X1 dan tingkat motivasi belajar X2 terhadap hasil nilai belajar Y. Pedoman derajat hubungan, yang pertama ada 0,00 sampai dengan 0,20 sampai dengan tidak ada korelasi, 0,21 sampai dengan 0,40, korelasi lemah, 0,41 sampai dengan 0,60, korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80, korelasi kuat, 0,81 sampai dengan 1, sampai dengan korelasi sempurna. Boleh di-scroll, Zara? Nah, jadi nilai R-nya adalah nilai R-nya adalah 0,298. Maka variabel independen yaitu fasilitas belajar di rumah atau X1 dan tingkat motivasi belajar atau X2 memiliki korelasi yang lemah terhadap variabel dependen yaitu hasil nilai belajar atau Y. Oke, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juwita Hafsa Alivia. Baik, terima kasih Zara. Untuk pertanyaan nomor 5 adalah uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Jadi di sini jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5 ada 5 yang harus diuji, yaitu yang pertama ada uji normalitas,
Kemudian ada, scroll ke bawah. Ada uji normalitas, ada uji linearitas, kemudian ada uji multikolinearitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Baik, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis statistik ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Di sini ada dua cara, yaitu yang pertama ada normal PP plot of regression standardized residue, yang kedua ada uji one sample. Jadi sebelum saya menjelaskan, kita membuat outputnya dulu ke SPSS. Jadi yang pertama kita ke analyze dulu, kemudian ke regression, oke, kemudian ke linear, habis itu ke plot, habis itu, nah ini kan udah normal probability, habis itu ke continue, ya, continue, habis itu di oke. Nah, itu kelewat. Nah, udah ada, berarti tinggal kita copy paste. Nah, jadi maaf scroll ke, nah, jadi untuk normal PP plot of regression standardized residual ini masih probabilitas, di mana grafik ini asumsi normalitas dianggap cukup terpenuhi untuk model regresi yang digunakan, mengingat bahwa titik-titik bagian besar berada di dekat garis diagonal. Kemudian kan untuk normal PP plot of regression ini masih probabilitas, jadi harus dipastiin sama uji one sample dulu. Scroll ke bawah. Nah, sebelum menjelaskan one sample ini, kita harus buat one sample-nya dulu ke SPSS. Nah, yang pertama kita ke analyze dulu, habis itu ke non-parametric test. Nah, habis itu ke legacy dialog paling bawah. Nah, pilih ke one sample. Oke. Klik. Habis itu, nah ini kan udah ke unstandard, ini udah kepilih, jadi tinggal accept. Ini, oke, habis itu ke continue. Kemudian di option, habis itu continue, habis itu di oke. Saya tinggal di copy paste. Udah, oke. Boleh scroll ke bawah. Oh, udah. Ke atas lagi, dikit. Udah. Jadi untuk uji one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, interpretasinya adalah apabila nilai signifikan ini lebih dari 0,05 atau 5%, itu menunjukkan bahwa data distribusi secara normal. Jadi pada sampel di atas menunjukkan
200, yang artinya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa data distribusi secara normal. Kemudian yang nomor 2 ada uji linearitas. Uji linearitas ini kita lakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Di sini kita akan membahas dua variabel, yaitu yang pertama ada X1 dengan Y, dan yang kedua ada X2 dengan Y. Sebelum saya menjelaskan, saya membuat outputnya terlebih dahulu. Berarti kita ke SPSS lagi. Nah, yang pertama kita ke analyze, kemudian ke compartment. Nah, kemudian ke main. Nah, yang fasilitas belajar kita ganti dengan tingkat motivasi belajar karena kita menjelaskan tentang X1 dulu. Habis itu di option. Kemudian continue. Habis itu di OK. Nah, ini udah ada tabelnya, tinggal di copy paste. Jadi berdasarkan deviation from linearity adalah 0,161, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua, sama balik lagi ke SPSS-nya. Ke analis dulu. Kemudian ke compare means, kemudian ke mean. Nah, yang untuk tingkat motivasi kita ganti dengan fasilitas belajar. Oke. Habis itu di option. Nah, kan udah test for linearity, habis itu di continue aja. Habis itu di oke. Tinggal nyari tabelnya. Nah, ini udah. Berarti kita tinggal copy paste. Oke. Udah. Jadi berdasarkan deviation from linearity adalah 0,020, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X2 terhadap Y. Kemudian yang ketiga ada uji multikolinearitas. Jadi uji ini ditunjukkan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Nah, di sini ada dua cara, yaitu tolerans dengan PIF. Scroll ke bawah. Oke. Untuk rumus toleransinya, yaitu rumus interpretasinya adalah apabila nilai toleransinya itu lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi multipolinaritas. Jadi untuk
Maaf, scroll ke atas lagi. Jadi untuk outputnya kita udah ada di SPSS-nya. Koefisien A. Lagi. Udah, ini koefisien A. Bawah lagi, bawah lagi. Nah, ini. Tinggal kita copy paste. Nah, udah. Scroll ke bawah. Oke. Ke atas lagi, ke atas lagi. Udah. Jadi kalau dilihat dari output tadi, untuk X1 itu menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar itu 1,000, yang mana ini lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi multikolenialitas. Kemudian yang X2 sama seperti X1, menunjukkan bahwa fasilitas belajar di rumah adalah 1,000, yang mana lebih dari 0,05, yang artinya tidak terjadi multicollinearitas. Kemudian yang PIF. Ini sama seperti scroll ke atas lagi buat outputnya. Nah, di sini ada PIF yang sampingnya lagi. Nih, sama. Jadi, tolong scroll ke bawah lagi. Nah, untuk PIF ini, variabel tingkat motivasi belajar atau X1, itu adalah 1,000, yang berarti kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinialitas. Yang kedua, variabel fasilitas belajar di rumah atau X2 juga 1,00, yang mana kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinialitas. Sebelumnya untuk rumus PIF itu interpretasinya apabila nilai kurang dari 10 itu artinya tidak terjadi multikolinialitas. Kemudian kemudian yang nomor 4 ada uji heteroskedastisitas. Jadi uji ini dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat variabilitas yang tidak konstan pada restul atau kesalahan prediksi dalam model regresi. Dalam model regresi pada homostisitas yang konstan itu harus terpenuhi. Di sini ada dua cara, sama seperti uji normalitas. Yang pertama masih probabilitas, dan yang kedua untuk memastikan. Jadi di sini outputnya juga udah ada di SPSS. Coba balik ke SPSS-nya lagi. Nah, ini. Tinggal kita copy paste. Nah, jadi secara keseluruhan scatter plot-nya ini tidak menunjukkan adanya pola yang mencolok yang mengidentifikasi heteroskedastisitas, sehingga model regresi memungkinkan besar memenuhi asumsi homoskedastisitas. Untuk memastikan output yang di atas, kita harus menggunakan Cohen
koefisien A. Ini output koefisien juga udah ada di SPSS-nya. Coba balik ke SPSS. Koefisien A. Ya, ini. Berarti tinggal di copy paste. Ya, boleh scroll ke bawah. Oh. Jadi pada variabel tingkat belajar, maaf ada typo. Jadi pada variabel tingkat motivasi belajar atau nilai X1 adalah 0,48 yang artinya lebih dari 0,05. Berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian pada variabel fasilitas belajar di rumah atau X2 nilainya adalah 0,522 yang artinya lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi. Jadi di sini untuk outputnya di SPSS juga udah ada, berarti balik lagi ke SPSS. Kita cari yang, nah itu udah tinggal copy paste. Jadi di sini nilai R-squared-nya adalah 0,089 yang menunjukkan bahwa pengaruh tingkat motivasi belajar atau X1 memotivasi X2 terhadap hasil nilai belajar atau Y itu sebesar 0,89%, sementara sisanya 0,11% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada adjust R-squared yang sedikit lebih rendah, yaitu 0,050, itu menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel model tetap cukup baik dalam menjelaskan variabilitas dalam hasil nilai belajar. Jadi, adjust R-squared ini adalah ukuran yang lebih realistis tentang seberapa baik model tersebut bekerja. Kemudian yang terakhir ada korelasi yang lemah. Korelasi ini yaitu 298 yang mengidentifikasikan hubungan yang lemah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan jawaban atas soal-soal tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sajikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.